Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di Pakis Cloud Connect Launch Virtual Event live dari Jakarta. Saya Dewi Hanafi, senang sekali pada kali ini berkesempatan untuk memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan, di mana agenda kita hari ini adalah Pakis Cloud Connect Launch dan diskusi panel bertajuk Discover Treasure in Your Data with Big Data Analytics. Diskusi panel akan menghadirkan para pembicara profesional yang berpengalaman pastinya di bidang data dan juga big data analytics. Jadi untuk Anda yang ingin mendapat informasi lebih tentang big data, dapat berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di sebelah kanan layar Anda. Dan pastikan Anda mengikuti acara hingga akhir, berpartisipasi dalam diskusinya karena akan ada door prize menarik senilai total 10 juta rupiah untuk 3 orang dengan pertanyaan terbaik. So stay tuned. Dan jika bicara mengenai memajukan bisnis di masa sekarang, tentunya tidak terlepas dari kemampuan perusahaan untuk mengelola data. Rasanya ungkapan nowadays data is more valuable than oil ini cukup merepresentasikan betapa pentingnya pengelolaan data di era digital. Nah, dengan Pakis Cloud Connect, semua layanan Big Data Analytics Tools berada dalam satu platform. Kita langsung saja buka acara pada hari ini dengan mengundang Bapak Benny Adam selaku CEO and Product Creator of Pakis yang juga merupakan sosok di balik inovasi Pakis Cloud Connect untuk memberikan sambutan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Pakis Cloud Connect Launch Virtual Event. Perkenalkan, saya Benny Adam, CEO dari Pakis. Senang sekali dapat hadir di sini dan berjumpa dengan Anda secara virtual, meskipun dalam kondisi saat ini yang mungkin membatasi kita. Kondisi ini mengingatkan saya maksud dan tujuan kami pertama kali untuk melakukan inovasi di bidang Big Data. Kondisi di mana layanan digital merajai gaya hidup kita semua. Kondisi yang menjadi ekosistem devices dan services menjadi perpanjangan dari panca indera kita. Ekosistem yang memungkinkan kita melakukan banyak hal dalam genggaman kita. Kita bisa pesan makanan, layanan transportasi, pendidikan, perbankan, layanan kecantikan, kesehatan, transaksi bisnis, dan banyak lagi yang bahkan tidak terpikirkan pada saat kami memulai perjalanan kami dalam mengembangkan teknologi Pakis. Startup-startup kali ini bermunculan, berlomba-lomba melakukan inovasi untuk memecahkan masalah sehari-hari dengan berinovasi secara digital. Bila era tahun 2000 dinobatkan sebagai era bisnis at the speed of thought oleh Bill Gates, maka tidaklah terlalu berlebihan bila kita katakan tahun 2020 ini kita memasuki era innovation at the speed of light. Ada satu hal yang saat itu menjadi perhatian kami dalam ekosistem tersebut. Hal itu adalah data. Data menjadi byproduct secara natural bagi interaksi digital. Semua yang terjadi dalam ekosistem tersebut akan menghasilkan data. Bila kita berinteraksi di sosial media, kita menghasilkan data. Bila kita membeli sepatu secara online, kita menghasilkan data. Bila kita melakukan perjalanan dengan bantuan GPS, kita menghasilkan data. Bila kita menonton video secara online, kita menghasilkan data. Begitu banyaknya data yang terhasilkan, membuat saya bertanya-tanya, mungkinkah kita mengetahui lebih banyak tentang bisnis kita, tentang kondisi startup kita, tentang tantangan yang sedang kita hadapi, atau juga solusi yang akan kita butuhkan pada saat ini? Seperti, apakah rasio antara jumlah pekerja dan jumlah mesin dan hasil produksi sudah maksimal? Apakah tahun ini adalah tahun yang tepat untuk menanam tanaman komoditas tertentu? Apakah kita perlu meremajakan inventory stok kita yang berada di Indonesia bagian timur? Apakah customer kita puas dengan layanan kita? Dan apa pendapat publik dengan usia 17-25 tahun terhadap produk kita yang ada di pasar? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang seharusnya menjadi jawaban, atau jadi tantangan untuk dijawab oleh data yang tersedia. Data yang terstruktur dan tidak terstruktur harus bisa diolah menjadi sebuah informasi. Tetapi, mengolah data sekompleks itu adalah tantangan yang besar. Dimulai dari teknologi yang beragam, yang dibutuhkan untuk mengolah data, sumber daya manusianya, waktu, biaya yang juga dibutuhkan, menjadikan
analisa data menjadi sebagai problem, bukannya solusi. Nah, disitulah kami menetapkan karakteristik solusi Pakis sebagai self-service analytic. Solusi yang memungkinkan kita untuk mengolah data sampai dengan visualisasi dan analitik dalam satu tempat. Untuk itu, kami menerapkan syarat-syarat utama untuk dapat memenuhi karakteristik tersebut. Nomor 1, kemampuan search yang handal, UI UX yang ramah bagi pengguna, dan query language yang sangat powerful untuk memudahkan eksplorasi data, pemodelan data bagi pengguna untuk menghasilkan suatu analitik dalam berbagai tingkat penguasaan teknis. Kedua, distributed dan parallel processing yang memungkinkan pemrosesan data super cepat dengan horizontal scaling. Ketiga, natural language processing dan machine learning untuk melihat data lebih dalam, mendapatkan makna yang lebih jauh dari dalam sekelompok data. Keempat dan terakhir, visualisasi dan analitik untuk memberikan analisa secara instan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk menjawab syarat-syarat tersebut, maka kita membangun teknologi secara in-house development, yaitu asli buatan Indonesia. Kita namakan Distributed Asynchronous Parallel Pipeline Processing, yang mampu melakukan data processing dengan sangat cepat dalam suatu komputer cluster. Dan kami juga membangun bahasa query kami sendiri, yang kami namakan Parallel Query Language, yang sangat intuitif dan mudah dipelajari. Bahkan, dengan rilis Pakis Data Studio 3.1, pengguna dimungkinkan untuk melakukan drag and drop serta membangun chart, dashboard yang menarik dan informatif secara mudah dan singkat. Ini membuat Pakis menjadi solusi yang tepat untuk startup, small medium businesses, hingga large enterprises untuk mempermudah proses data dalam jumlah besar, terstruktur maupun tidak terstruktur, dalam waktu yang singkat agar dapat meningkatkan performa dan efisiensi bisnis. Kami menyadari bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dalam teknologi, produk utama kami adalah inovasi. Karena itu, kami terus melakukan inovasi-inovasi untuk membawa Pakis ke level berikutnya. Pakis sebagai software pengolah big data pertama dan satu di buatan Indonesia ingin mendobrak stigma bahwa big data hanya dapat dilakukan oleh bisnis berskala besar. Melalui produk yang akan kami luncurkan hari ini, kami berharap untuk mewujudkan visi kami bahwa software pengolah data yang berkualitas dapat dimiliki oleh bisnis dalam segala ukuran. Untuk itu, kami telah berpartner dengan Google Indonesia untuk membangun solusi Big Data State of the Art di atas cloud. Google Cloud Platform telah hadir di Indonesia sehingga memungkinkan bagi kami untuk membangun solusi Big Data on Cloud yang secara geografis terletak di Indonesia. Tantangan terbesar dalam membangun Big Data on Cloud adalah pembagian computer resources yang akan digunakan dalam memproses data. Nah, dengan dukungan teknologi cloud terkini oleh GCP, kami berhasil mengimplementasikan Pakis di atas cloud dengan tidak hanya menghindari inherent limitation yang dalam pembagian resources, tapi kami juga berhasil menggunakan kelebihan cloud sebagai kekuatan bagi solusi Big Data on Cloud kami. Pakis Cloud Connect menjadi solusi inovatif yang menggabungkan kekuatan pemrosesan data yang telah teruji dengan cloud computing, sehingga pengguna bisa melakukan pengolahan data di manapun dan kapanpun. Hari ini kami hadir memperkenalkan Pakis Cloud Connect yang merupakan layanan software as a service terbaru dari Pakis yang mengedepankan big data analitik berbasis cloud. Kemampuan tersebut membuat Pakis Cloud Connect menjadi satu-satunya layanan all-in-one platform big data analitik pertama di dunia yang dapat memberikan berbagai kemudahan bagi perusahaan, para pelaku bisnis untuk memanfaatkan tumpukan data untuk bersaing dan berinovasi di dunia yang syarat dengan layanan digital ini. Model bisnis Pakis Cloud Connect kami bangun semudah mungkin untuk UKM, startup, dan enterprise yang menginginkan software pengolahan data yang sudah proven namun tetap affordable, seperti yang dapat dilihat pada layar Anda. Melalui parameter data volume, storage, speed, dan pilihan berapa lama service yang Anda butuhkan, Anda kini dapat memiliki big data analytic tools dengan harga yang affordable. Pakis Cloud Connect juga memiliki tools visualisasi data untuk menampilkan hasil analisa data dalam bentuk-bentuk visual menarik yang memudahkan pengguna mendapatkan insight yang dibutuhkan. Melalui produk yang akan kami luncurkan hari ini, kami menegaskan bahwa software pengolahan data yang berkualitas dapat dijangkau oleh semua skala bisnis dan harga yang affordable. Kami menyebutnya Pakis Cloud Connect, satu platform untuk layanan big data yang komplit. Hari ini,
Melalui Pakis Cloud Connect Launch Virtual Event, di sesi diskusi panel kita nanti, akan kita sama-sama mencari tahu bagaimana teknologi dapat menyederhanakan data yang kompleks sehingga dapat membantu membuat keputusan dalam bisnis. Untuk itu, silakan menikmati acara ini dan semoga bermanfaat untuk bisnis rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benny atas sambutannya, dan sekarang tibalah saat yang juga sudah ditunggu-tunggu, yaitu launching ceremony dari Pakis Indonesia. Fenomena big data dan pengelolaannya yang kompleks memang tidak bisa dihindari. Untuk itulah Pakis muncul sebagai wujud inovasi anak negeri dengan menjadikan semua layanan big data analytics tools dalam satu platform. Dengan bangga kami persembahkan Pakis untuk Indonesia. Itu dia tadi kita telah menyaksikan launching dari Pakis Cloud Connect yang sudah bisa Anda akses melalui cloud.pakis.id. Dan saat ini juga sudah bergabung hadir bersama kita tim dari Pakis Indonesia yang hadir secara virtual. Baik, sesi selanjutnya adalah diskusi panel bersama 4 orang pembicara kita. Dan untuk memandu diskusi panel hari ini, saya ingin mengundang rekan saya, Putra Setia Utama, selaku COO dari Tech in Asia Indonesia. Oke, halo. Terima kasih Dewi atas sambutannya. Halo rekan-rekan sekalian, senang sekali hari ini saya berada di sini untuk memandu diskusi ini mengenai satu hal yang sebenarnya lagi sering banget diperbincangkan ya, yaitu soal data, gitu kan. Hari ini kita akan membahas topik tentang discover treasures in your
data with big data analytics gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih yang bakal bisa kita dapetin nantinya gitu kan kalau kita bisa mengolah data dan memanfaatkannya untuk bisnis gitu. Kalaupun kita udah punya data yang banyak, nantinya gimana nih kita bisa mengoptimalkan si data tersebut gitu. Oke, dalam diskusi kali ini kita akan mengundang ada 4 orang profesional yang ahli di bidang data untuk berbincang-bincang soal hal ini gitu ya. Di studio tentunya tadi udah kita saksikan juga ada Pak Benny Adam selaku CEO and Product Creator of Pakis. Halo Pak Benny. Halo. Kita sudah jaga jarak nih Pak ya. Ya ini sebenarnya jaga jarak di sini nih. Oke, udah join secara offline. Sekarang kita mau menyapa juga pembicara lainnya yang hadir secara online, yaitu yang pertama ada Mas Andre Hidayat dari Health Tech Startup yang juga pengguna Pakis nih, ya, selaku CEO dan co-founder Hai Sehat gitu. Kita juga ada beberapa teman-teman lagi yang tentunya punya pengalaman di bidang data. Ada satu nih dari MDI Ventures ya. Ada Bapak Donald Wiharya selaku CEO dari MDI Ventures. Halo Pak Donald. Pak Donald sudah hadir. Kita akan panggilkan satu lagi pembicara kita, yaitu Ibu Megawati Ki selaku Country Director Google Cloud Indonesia. Halo Ibu. Halo Bu. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Membahas topiknya, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sebenarnya memperkenalkan apa itu Hai Sehat, apa itu MDI, dan tentunya juga apa itu Google Cloud gitu kan. Mungkin aku akan mulai dulu dari Pak Andri. Oke, Pak Andri. Okay. Pak Andri mungkin mau memperkenalkan dulu ini sebenarnya Hai Sehat ini apa dan lagi ngapain aja di Indonesia dan kenapa data jadi menarik untuk Hai Sehat? Oke, terima kasih Mas. Sedikit singkat aja, Hai Sehat ini aplikasi yang berbasis mobile platform untuk kesehatan. Kita start last year actually untuk bisa mentransform teknologi di healthcare. Basically kita punya beberapa fitur utama untuk kita layankan, yaitu telemedicine. Kita juga ada rekam medis yang berbentuk personal health records, lalu juga layanan home care. Fokus kita juga ada 2, selain untuk layanan kesehatan umum, tapi juga untuk workforce healthcare. Jadi basically this is a healthcare tech application sih. Oke Pak. Mungkin ada yang mau ditampilkan untuk teman-teman sekalian supaya ada konteksnya. Sebenarnya ini Hai Sehat layanannya apa aja dan lain-lain. Dan kenapa jadi si Health Tech ini akhirnya Pak Andrew dan kawan-kawan akhirnya memilih Health Tech? Mungkin dari moderator bisa dilihat kan. Jadi kami sendiri punya mitra, di sini ada 2.300 klinik mitra kita yang berbentuk pasienkes, rumah sakit dan sebagainya. Fokus kita tuh mentransformasi kesehatan layanan di Indonesia, di mana banyak inefisiensi yang terjadi dalam layanan di kesehatan. Dan kalau ngomong kesehatan kita ada ekosistem, ada kita bicara pasienkes ada lab, ada rumah sakit, ada apotik, lalu juga ada tenaga kesehatan, di situ ada dokter, ada perawat, dan lain sebagainya. Lalu pasien sendiri kita harapkan menjadi suatu ekosistem juga, bukan komoditas di sini. Jadi ekosistem ini adalah healthcare, ini yang kita lakukan dengan aplikasi Hai Sehat. Nah intinya kita membuat ekosistem digital healthcare di Indonesia yang selama ini kalau saya lihat masih silo bentuknya. Nah, kita lakukan secara holistik di mana ekosistem ini sudah merangkul ke seluruh pelaku kesehatan di dunia industri healthcare. Kira-kira itu sih yang saya akan tambahkan. Oke, terima kasih Mas Andrew. Jadi menarik sekali karena sebenarnya kalau tadi dibilang masalah kesehatan ternyata cukup silo dan lain-lain, ini akan kita bahas nanti di sesi berikutnya ya. Kenapa jadi cukup silo dan sebenarnya nanti peran data ini apa nih ke depannya buat si health tech startup. Oke, kemudian aku mau lanjut ke Pak Donald. Pak Donald, halo Pak. Mungkin tadi kita masih sempat ngedengar apa sekarang yang sedang dilakukan MDI Ventures nih Pak. Ya, terima kasih Mas. Kami MDI Venture adalah corporate venture capitalnya Telkom Group ya. Kami jadi
pada awalnya selama 5 tahun pertama kami terutama targeting untuk invest di Series A dan Series B fund ya, tapi dengan lebih besar lagi, fund yang lebih besar, sekarang focusing di investment di startup di B+ ke later stage, di mana kami juga mempunyai beberapa external fund yang lain yang tetap ada juga fundnya MDI yang di seed level, di series A dan series B. Jadi kami punya full spectrum, termasuk akselerator. Kami juga menjalankan akseleratornya Telkom yaitu Indigo. Jadi full range of startup bisa kami cover. Dan kami punya satu special feature ya yang mungkin interesting untuk startup-startup, bahwa kami itu sebenarnya adalah juga punya mandat sebagai jembatan dari Telkom ke startup. Jadi kami mempunyai divisi khusus, kira-kira sepertiga daripada tim saya yang lebih, kami ada 10 orang lebih, tim kami 30-an, 10 orang lebih di sisi sinergi yang menjembatani startup kami dengan 40 bisnis unitnya Telkom, dan telah terbukti bisa mengenerate lebih dari 100 juta revenue untuk Telkom ya, dan juga untuk revenue untuk startupnya per tahun ini. Jadi ada visinya, ada juga membantu startup grow menggunakan networknya Telkom. Oke, ini berarti sebenarnya punya banyak use case nih Pak ya, karena memang mengurusi startup, invest juga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal itu. Lanjutnya adalah dari Bu Mega dari Google Cloud nih Bu. Halo Bu. Halo, semangat pagi ya semuanya. Pagi Bu. Oke Bu. Nah ini kan mungkin teman-teman sudah tahu ya, Google Cloud sudah banyak juga yang pakai. Cuman mungkin apa sih inisiatif terbaru atau apa aja gerakan-gerakan terbaru di tahun 2020 ini dari Google Cloud? Mungkin Ibu Mega bisa ngasih kita konteks terlebih dahulu sebelum kita masuk ke topik. Silakan Ibu. Oke, ya terima kasih. Saya juga siapkan presentasi. Ya, semangat pagi teman-teman ya di acara ini, dan terima kasih ke Pak Benny. Kita adakan kerjasama antara Pakis dengan Google Cloud ya. So terima kasih atas kepercayaannya. So mungkin di sini saya akan tampilkan sedikit mengenai apa tuh Google Cloud. Yang pasti mungkin rekan-rekan tahu bahwa we are part of Google, the bigger Google, and I think one of the important things kan topik kita tentang data ya. Dan mungkin saya menceritakan bahwa the essence of Google ya, mungkin waktu maybe about 21 years ago pada saat kita berdiri adalah our company's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. So itu misi dari Google sendiri ya, dan sekarang setelah 20-an tahun kita we still go on that path. So saya yakin teman-teman semua di sini banyak yang sudah memakai misalnya search ataupun sekarang misalnya YouTube ataupun Google Map dan sebagainya. But the inti dari situ adalah data. So we have a very strong legacy in data analytics. So what makes Google Cloud different from any other cloud players? So I think yang pertama adalah dari sisi security, keamanan. Satu hal yang penting adalah if you look at dari sisi network, infrastructure, ataupun even hardware-nya sendiri, kita buat sendiri. Ya, itu satu hal. Jadi kita put in the end-to-end security that, of course, kita juga memenuhi syarat-syarat ya dari berbagai lembaga, termasuk financial industry. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah dari Google, our philosophy is to do open source. Kita memberikan pilihan, choice for our customer. That's why kita sangat mendukung dari sisi hybrid atau multi-cloud for our customer. Karena sekarang dari sisi cloud sendiri, teknologinya masih sangat awam ya. I mean, apalagi kalau di Indonesia, the cloud adoption tuh masih sangat rendah. But we're providing this choice for customers, sehingga mereka bisa pilih ke depan maunya seperti apa. And Anda juga tahu bicara tentang Kubernetes dan sebagainya, all these technology are from Google before that. Nah, berikutnya, still on the previous slide, yang ketiga adalah fully managed no-ops. Apa itu? Pada saat kita bicara new workloads, new technology, whatever, biasanya customer akan bilang, aku ada the right infrastructure gak untuk melakukan all these new business models. Apalagi untuk teman-teman startup. Nah sekarang di sini, you focus on your business model,
tapi kita akan jalanin all the back-end operation. Misalnya contohnya nanti mungkin Pak Benny akan ceritakan, if you want to turn it on hari ini, kita bisa lakukan langsung. Anda tidak perlu mikirkan, oh nanti persiapannya seperti apa. We will do everything for you. Yang keempat adalah of course, dengan search legacy yang begitu kental di Google, AI and machine learning is everywhere. Jadi kalau Anda lihat dari sisi teknologinya Google, misalnya kemarin kita barusan new launch of Google Workspace, that's for G Suite, dimana kalau Anda kirim email atau ada terima reply, ya itu sudah ada pilihan, ya beberapa respons yang Anda bisa kirimkan kembali ke sender. Nah itu all this are based on the very intense AI machine learning yang kita bicarakan sekarang ini, bukan ke depan, but even now we're using that in everything that we do. Yang kelima, which is I think we are very proud of, adalah the best of Google. Anda juga tahu bahwa Google terkenal sebagai one of the most innovative companies in the world. Sehingga when we talk to customers di Indonesia dan di luar juga, we always talk about one Google. Kenapa? You'll be able to use all the best technology dari search, dari YouTube, dari all parts of Google to drive your business. Sehingga Anda bisa look at an end-to-end journey for your customers. Jadi nggak terpecah-pecah. So we are able to increase your revenue, but we also able to do your cost optimization. So ini 5 hal yang kenapa kita sangat berbeda dengan cloud provider yang lain. Tapi yang berikutnya yang lebih penting lagi, next slide. Tadi Pak Ben juga katakan bahwa kenapa beliau memilih Google Cloud adalah kita sekarang ini sudah di Indonesia. So we're not talking about next year or the other players. We launch Google Cloud region kemarin waktu bulan Juni tahun ini. So this is already available and a lot of the startups sudah memakai cloud region ini. So Anda bisa lihat juga di layar bahwa ini ada jaringan-jaringannya. Nah itu dimiliki oleh Google. Terlepas dari itu, we provide multiple zone. Jadi ada angkanya 3 ya in one cloud region. So you'll be able to have availability. Ya. Berikutnya, next slide. Nah, sekarang di Indonesia ada siapa aja? Nah, contohnya ada a lot of startups di sini. Kalau kita bicara startup yang sudah besar, kayak unicorn, seperti Gojek atau Tokopedia atau Bukalapak. Nah, setelah itu kita juga bicara tentang traditional enterprise customers, misalnya BRI, misalnya XL Axiata, dan kemarin juga kita bicara tentang Circle. So if you want to see our customer story dengan Circle, kita juga sudah tampilkan hal itu. So we have a combination of experience in a portfolio of companies, whether they are digital native ataupun they are traditional enterprise. Nah, khusus untuk startup di acara hari ini, we have a special support. Yang pertama adalah kalau nanti teman-teman bisa masuk ke akses yang ini, yang developers Google, ini ada accelerator program khusus untuk startup. Di samping itu kita juga memberikan 300 cloud credit. And we also have this Juara GCP. This is a enablement that we are providing for all the developers. So saya harap dengan acara ini kita bisa kerjasama dan Anda juga bisa langsung memanfaatkan teknologi dari Google Cloud untuk membangun bisnis startup masing-masing. Terima kasih sekali. Oke, Bu Mega, ini menarik nih ya. Tadi karena sebenarnya sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang ada gitu kan. Banyak banget juga support dari Google Cloud sendiri. Nah nanti sebenarnya kita akan ngobrolin lagi nanti gimana cara memanfaatkan itu semua biar nanti akhirnya bisnis bisa dapat data, dapat insight, terus balik-balik lagi ya, growth dan revenue dan cuan terakhirnya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sesi topik berikutnya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Saya mau mengingatkan sedikit untuk teman-teman kalau nanti mau tanya jawab bakal ada di kolom sebelah kanan kalian, itu kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya nanti di sesi tanya jawab. Kemudian jangan lupa juga bagi teman-teman dengan pertanyaan terbaik nanti akan berhak mendapatkan door prize berupa iPad dan juga hadiah menarik lainnya dengan total hadiah senilai 10 juta rupiah. Nah, tadi kita juga udah melihat video launching Pakis Cloud kan, mungkin rekan-rekan sekalian udah pengen penasaran gitu ya, pengen cobain sebenarnya apa sih, nanti gimana bisa dimanfaatin untuk bisnis kita gitu ya. So, nanti teman-teman bisa langsung coba menerapkan si Pakis Cloud-nya untuk bisnisnya dengan cara mengakses link yang ada di sebelah sini. Aku akan coba tanya dulu ke Pak Donald dari MDI. Ya. Tadi kan udah sempat disebutin juga beberapa full stack
investmentnya dari MDI sendiri gitu kan. Pastinya sudah punya banyak pengalaman ngobrol-ngobrol dengan startup, bisnis dan lain-lain, dan tentunya udah tahu juga keluhan-keluhan tentang data, atau mungkin mereka juga ini gimana ya cara manfaatkan data, gue udah punya data banyak tapi gimana cara manfaatin untuk bisnisnya gitu kan. Nah, tapi sebagai seorang CEO MDI sendiri, bagaimana Pak Donald melihat peran data dari sekian banyak portofolio MDI saat ini? Ya, terima kasih Mas. Kalau dari sisi kami benar-benar percaya bahwa tech data terutama adalah sesuatu yang make a difference between a successful and a not successful startup ya. Jadi kita bisa lihat apa sih sebenarnya bedanya startup di Indonesia dengan perusahaan biasa, kompetitornya ya, offline ya. Karena kebanyakan tech startup di Indonesia itu adalah operation company, bukan super inovatif teknologi seperti Pakis mungkin ya. Tapi kita lebih talking about sesuatu yang mentransform dari taksi menjadi Gojek gitu, dari pasar di luar menjadi pasar online. Jadi tech Indonesia itu operation oriented. Nah, jadi kehebatan mereka adalah mereka bisa menang dari traditional player yang punya lebih banyak market, yang punya existing market, karena mereka bisa menggunakan tech untuk make a difference, dan mereka bisa menggunakan tech untuk bisa lebih efisien. Dan disitulah saya rasa data itu yang sangat penting. Saya juga harus terus melihat di startup kami, salah satu daripada judgment factor kami untuk melakukan investasi adalah bagaimana mereka bisa menggunakan data untuk membuat proses mereka lebih efisien. Mereka punya feedback lebih cepat. Mana yang jalan, mana yang tidak jalan. Ada yang pernah bilang bahwa di advertising, salah satu CEO-nya advertising agency dulu ya pernah bilang bahwa 50% daripada advertising itu tidak berguna. Tapi dia nggak tahu yang 50% yang mana ya. Nah, itulah yang sangat juga kami lihat penting di startup kami, mungkin e-commerce ya pada saat itu ya, di mana mereka memerlukan data, feedback dari action activity yang mereka lakukan. Mana yang berguna, mana yang enggak. Dengan itu, tech startup bisa menentukan mana 50% yang berguna, mana 50% yang mereka bisa buang tanpa melakukan efek apapun. Jadi, nah, sekarang juga dengan banyaknya digitized consumer di Indonesia, dari mainan mereka di Facebook, transaksi mereka sekarang ada di Tokopedia dan di Gojek, dan juga tentunya kami dari Telkom, mereka semua pakai mobile phone, mereka klik, mereka browse, mereka move dari satu cell tower ke cell tower yang lain, itu meninggalkan semua banyak trace. Ya. Nah, jadi startup yang bagus adalah yang bisa menggunakan data-data ini untuk bisa membuat bisnis mereka lebih efisien. Karena terutama dibandingkan lawan-lawan mereka, mereka nggak punya, mereka bisa dapat 10-20 juta atau apa ya, tapi lawan-lawan mereka kan punya sebenarnya billion dollar company loh di Indonesia, real business, profitable business. Jadi ya, mereka harus lebih efisien. Oke, ini menarik ya, data jadi lebih efisien, ini bahan bakar Formula One kali ya, biar bisa cepet-cepetan. Siapa yang bisa manfaatin data lebih cepet, ya dia akan survive dan bisa mengambil keputusan dengan lebih benar dan emang terbukti karena memang based on data gitu. Oke, nah ini menarik karena aku akan coba lempar ke Pak Andre. Secara singkat nih, Pak Andre, ini sebenarnya kalau Hai Sehat tadi kan bisa dikatakan sebuah startup juga, manfaatin data juga. Setuju nggak sih dengan apa yang diutarakan oleh Pak Donald tentang ya startup manfaatin data maka bisa jadi lebih cepat dan bisa compete dengan pemain-pemain lama yang sebenarnya power dan mungkin kekuatan modal, kekuatan akses networknya itu juga cukup besar, sudah cukup besar. Kalau di Hai Sehat sendiri ngerasain data ini impactful banget nggak sih untuk bisnisnya? Ya, menarik yang disampaikan sama Pak Donald bahwa satu, data driven bisnis ini masih belum banyak digunakan walaupun potensinya sangat banyak sekali. Tapi saya juga pointers di sini di dalam dunia kesehatan, di sini terlihat sekali bahwa data itu belum menjadi suatu platform yang digunakan secara maksimal. Artinya data mining ini masih sangat, yaitu saya bilang silo di awal tadi, di mana aturan dari pemerintah pun belum ada tentang rekam medis secara digital. Tapi untuk privacy individual dan sebagainya sudah diatur.
Nah, kami di sini Sehat hadir untuk menjembatani bahwa rekam medis sebagai data kesehatan menjadi salah satu fitur utama Sehat, itu bisa membuat suatu solusi yang customized bagi para tadi ekosistem, tidak hanya dari kliniknya, rumah sakit, tapi yang paling penting pasien. Paradigma yang sekarang banyak ini kan bahwa, ya saya kutip aja ini dari Social Dilemma, if you not paying the product, then you are the product. Nah, saya berpikir bisnis ini memang harus real. Tadi juga saya ambil dari Pak Donald, itu memang harus ada cash flow yang kita jalankan di sini, dan saya pikir apalagi di pandemi ini inovasi sangat dibutuhkan, dan telemedicine salah satu fitur kami juga sangat komprehensif karena bisa melakukan pemberian resep, home care-nya, pemberian obat, dan ini tergabung tanggung jawabnya dalam satu ekosistem pasien tadi, sehingga saya harap big data mungkin Pakis bisa saya lihat kita sangat puas dengan kinerjanya, bisa membantu operasional day to day kami membuat customized solution bagi para pasien. Jadi misalkan fitur aja untuk artikel kesehatan ini akan sesuai dengan data labnya mereka. Lalu untuk setiap telemedicine harus diawali dengan rekam medis yang dipelajari oleh dokter yang melakukan konsultasi secara online, telemedicine dan juga melalui video call. Dan ini semua akan menjadi suatu big data yang kita bisa gunakan untuk lebih health tracking. Terus yang kedua adalah untuk future treatment, customized treatment. Lalu yang paling penting juga sekarang udah mulai ada yang namanya penelitian genetik. Ya, DNA genetik ini juga bisa menjadi big data kita untuk semua para pasien untuk bisa lebih diarahkan potensi penyakit. Jadi kita bisa lihat dari dietary habit aja use case-nya. Makannya seperti apa? Dalam 1-2 tahun kita bisa prediksi kalau tidak dirubah preventif promotionnya akan menjadi masalah bagi personal tersebut. Nah, hal-hal ini yang kita coba jawab di dalam Sehat melalui big data, dan tentunya Pakis di sini punya peran penting untuk bisa membantu kami. Oke, nah ini menarik. Nanti aku mungkin langsung lempar ke Pak Benny. Ya. Nah, ini tadi kita ngelihat dari MDI tadi sudah menerangkan manfaat data dan lain-lain di line up mereka, terus juga dari Sehat ada beberapa yang menarik banget baru dengar pertama kali artikel personalized dan lain-lain. Tapi dari Pakis sendiri ngelihat definisi big data itu karena kan beda-beda gitu Pak ya. Ada yang berdasarkan tergantung ukuran perusahaannya, data yang dia punya dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau dari Pakis sendiri ngelihat karakteristik dari big data yang emang benar-benar bisa dimanfaatin oleh bisnis, itu sebenarnya kayak gimana sih Pak? Good question. Yang paling penting yang kita lihat adalah kemampuan si empunya data ini untuk mengolah datanya. Itu nomor satu. Karena sebenarnya big data itu tidak harus melulu besar. Contoh, tadi Pak Donald ngasih contoh yang bagus banget. Karena saya sendiri pernah melihat ada sebuah perusahaan yang bisnisnya itu travel, ya. Jadi dia bisa bikin customized travel itinerary buat pelanggan mereka dari berbagai macam kalangan, mungkin couple, family atau apa gitu. Mereka banyak sekali program-programnya. Nah, untuk melakukan marketing mereka, yang tadi Pak Donald bilang tadi, mungkin dalam marketing 50% berhasil, tapi which 50%? Ya, itu exactly problem yang dijawab dengan menggunakan big data di dalam kasus ini. Jadi mereka menggunakan mereka kumpulkan semua datanya gitu, terus mereka bersihkan datanya, mereka cleansing gitu. Habis itu mereka melakukan modeling. Ya, mereka menggunakan modeling yang namanya itu ada RFM modeling, resensi frekuensi monitoring. Ya, jadi mereka membentuk kurva. Ya, mereka membentuk kurva. Sebenarnya customer mana aja yang layak buat mereka target marketing. Karena mereka ingin melakukan efisiensi, seperti tadi Pak Donald bilang juga, efisiensi dalam marketingnya. Ternyata hasilnya adalah hampir 50% atau mungkin lebih dari 50% itu sebenarnya tidak efektif.
gitu. Jadi mereka meng-cut budget mereka yang dari tadi 3 juta pound sterling per tahun, mereka cut menjadi 1,5 juta untuk spesifik customer yang mereka tahu bahwa this is the customer that we want gitu. Dan ternyata memang hasilnya setelah mereka melakukan hal itu, bisnisnya tetap, tetapi mereka berhasil menghemat biaya marketing sebesar 50%. Kurang lebih seperti itu. Berarti jadi dengan memanfaatkan data dengan bukan simple ya, dengan sedikit tweak gitu ya. Ya. Malah jadi menghemat cost, berarti cuannya jadi lebih gede dong. Betul. Ya karena 1,5 juta pound sterling kan banyak. bukan uang kecil gitu ya. Yeah. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya dengan kompetensi ya, dengan kompetensi untuk bisa mengolah datanya, di situ dia bisa menghasilkan efisiensi di dalam bisnisnya gitu. Nah tentunya kompetensi ini adalah sebuah kompetensi yang end to end, mulai dari dia mengolah datanya atau dia meng-capture datanya, dia olah gitu kan, dia cleansing, dia curate datanya, sehingga akhirnya mereka bisa melakukan analitik yang bisa membantu mereka melaksanakan bisnis. Nah disitulah platform seperti Pakis yang berusaha untuk address masalah itu. Bagaimana caranya biar end to end ini bisa dilakukan secara mudah dan efisien dan efektif tentunya. Kenapa? Karena bila untuk melakukan hal ini saja sudah menjadi masalah yang sangat berat bagi sebuah perusahaan, tentunya efisiensi atau efektivitas yang diinginkan mungkin tidak akan tercapai. Gitu. Oke, nah, ini menarik. Aku akan masuk ke Pak Donald dari MDI nih untuk mengkonfirmasi, karena sebenarnya memang banyak sekali istilah-istilah tentang explosion of data gitu ya, explosion of data di startupnya di Indonesia gitu kan. Tapi tadi Pak Benny juga udah sempat ngasih tahu kalau misalnya ya kalau kita memanfaatkan data, maka kita juga akan bisa ngambil keputusan yang lebih cepat, efisiensi, tahu mana yang salah, A/B testnya juga bisa lebih cepat dan seterusnya. Tapi dalam kenyataannya sendiri nih Pak, sebenarnya udah banyak belum sih Pak startup di Indonesia yang mereka win the market because of the data? Win the market because they can use some data, itu banyak sebenarnya ya. Paling kelihatan tuh di fintech ya. Dan ingat, data yang dipakai itu bukan hanya harus data Anda sendiri ya. Juga membuka kesempatan untuk orang yang perusahaan atau apa yang punya banyak data bisa menjual datanya ke orang lain. Di fintech yang kita bisa lihat kehebatan fintech lending terutama di Indonesia adalah mereka bisa menggunakan data dari perusahaan-perusahaan yang sudah mulai digitize atau bisnis yang mulai digitize seperti e-commerce atau point of sale ya, untuk bisa meminjamkan uang kepada customer yang bank tidak bisa pinjamkan karena formal data dari banknya nggak ada gitu. Akibatnya bank bilang aku nggak bisa rating ya. Tapi karena fintech lebih fleksibel, mereka bisa pakai data lain, data transaksi di Tokopedia mungkin, atau data yang mereka bikin sendiri. Mereka sebarkan 5.000 ke 5.000 orang 100.000 rupiah, terus lihat profil orang kayak apa sih sebenarnya yang bayar balik, mana yang nggak bakal bayar balik. Nah dari itulah jadi di lender yang banyak sekarang ada juga begitu. Itu semua big data, machine learning segala macam bisa lakukan seperti itu. Tapi ingat satu ya, explosion of data. Data seperti orang bilang itu adalah the new oil ya. Tapi ingat, kita gampang kepleset dengan oil kalau kebanyakan di mana-mana dan kita nggak pakai. Jadi persoalannya itu kita juga bisa tenggelam dalam data ini semua. Terutama kalau Anda tidak bisa pakai datanya. Ya data saja banyak disimpan itu tidak berguna. Aku mulai karir saya sebagai data warehousing expert gitu ya. Back then itu kebanyakan data juga susah juga gitu. Yang penting punya engine untuk bisa pakai oil tersebut. The new fuel itu nggak berguna kalau kamu nggak punya Formula One engine-nya yang bisa dipakai. Atau itu jadi menenggelamkan saja. Jadi ya itulah pentingnya kehebatan startup-nya kalau bisa menggunakan data itu atau dibantu untuk menggunakan data tersebut. Tapi biasanya di sektor selain fintech, di sektor apa aja sih Pak yang emang benar-benar sekarang tuh lagi ngetrend banget, mereka bisa win the market because of the data?
Well, yang fintech yang jelas ya gampang ya. Tapi yang kalau bisa dilihat dari the social dilemma ya. Nah, itu sebenarnya very real ya. Kalau bisa menggunakan data ya di player-playerku yang di e-commerce itu kita bisa lihat ya. Menggunakan data untuk optimize the user experience. Oke, nice-nya optimize the user experience. Nah, kalau menurut social dilemma adalah bikin user addicted by the data, ya, by experience, digital experience mereka. Ya, well, kalau usernya merasa mau dibikin menjadi addicted, ya apa salahnya gitu. Itu powernya ya. Akhirnya ya kita melakukan itu sebenarnya itu. Jadi kita bisa lihat bahwa user ini sebenarnya suka barang X. Jadi ketika dia scroll up, kita tampilkan barang X. Atau kita kasih dia promotion untuk barang X. Atau apa lagi yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan engagement dari mereka. Karena penting tuh engagement. App di Indonesia yang nggak dipakai, tidak ada engagement. Setelah dipasang dalam 1 bulan ya akan di-uninstall. Karena Indonesia nggak punya, HP-nya nggak punya terlalu banyak space ya. Jadi Anda harus menjadi top 5-10 app yang dipakai, kalau nggak hilang ya. Cost of acquisition yang Anda telah bayar mahal itu akan mubazir karena mereka akan uninstall app Anda. Oke, nah, aku mau move ke Bu Mega nih, Bu. Gimana kalau dari Ibu sendiri ngelihat, karena kan pastinya kalau di Google Cloud banyak juga startup yang pasti pakai Google Cloud gitu kan. Gimana ngelihat behavior mereka di area masa-masa explosion of data ini? Apakah sebenarnya udah ready belum sih, Bu? Ya, mungkin saya ceritakan manfaat cerita dari customer ya, pentingnya seperti itu. Jadi pada saat kita lakukan launching di bulan Juni, Mas Putra, saya juga mengundang CEO-nya GoPay, ya Pak Aldi. Dan satu hal yang sangat menarik dalam interview seperti ini juga forumnya adalah dikatakan bahwa they're trying to drive decisions based on data. So data-driven decisions becomes very important. Itu dari awalnya juga seperti itu. Nah, cuman satu hal yang mungkin tadi para panelis juga bicarakan, what type of data is right? Karena terlalu banyak data, you have data overload, right? How do you manage that? Saya pikir ada beberapa hal mungkin yang kita bisa sarankan untuk teman-teman ya di sini. Yang pertama adalah do not start late. Artinya apa? Kadang-kadang pas startup merasa setelah saya datanya banyak, baru saya mulai journey ini. Sebenarnya itu salah. Itu harus dari awal. Nah, jadi kalau dari awal, we have to understand what sort of data is right. And it could be structured data ataupun unstructured data. Yaitu misalnya images, video, dan sebagainya. And tadi juga dibicarakan tentang fintech. So, itu untuk gabungkan data yang di luar environment kita. That actually makes the whole data analysis it's even stronger. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua adalah get the right technology. Karena ini kan sekarang bergerak terus. Tapi di awal kalau misalnya if you pick the right technology partner, itu akan membantu Anda ke depan in that journey. Now of course setelah itu you have to measure your success, right? What is the OKR? What's the objective key results from this journey? Nah, yang ditambah, yang saya ingin tambahkan juga yang tentang fintech. Saya ada satu cerita dari BRI. So BRI is obviously not a startup, tapi mereka juga bersaing di pasar untuk peer-to-peer loan. Jadi satu hal yang tadi Donald bicarakan, trying to get hold of the data outside from many partners, itu sangat penting. That's why kita ada bicara tentang API management. So, is the application interface yang dengan sumber-sumber yang lain, sehingga it makes it very, very useful and you're able to use that data for the business purposes, lebih holistic. Dan BRI juga memanfaatkan teknologi itu untuk tingkatkan waktu loan approval process. Jadi mereka waktu itu awalnya mereka sebelum memberikan approval for a loan, mereka memerlukan 2 minggu. So it's 2 weeks process. Dengan the right API, mereka bisa turun menjadi 2 hari, bahkan 2 hari dan kemudian menjadi 2 menit. Right? So they able to provide
the answer dalam 2 menit. Apakah pinjaman ini disetujui atau tidak. Nah, itu bicarakan tentang satu perusahaan yang begitu besar kan. Nah, apalagi untuk startup. So, if you want to compete, you want to survive, and aku tahu juga business model startup itu bergerak terus. You're trying to find the right model. Nah, data itu justru satu hal yang becomes your north star, your guiding post. Kalau enggak, kita kan lari dengan cepat, tapi buta. So you must use data to guide your principle and in the journey. Terima kasih Mas Putra. Ya, terima kasih Bu Mega. Nah, ini sebenarnya menarik ya, karena tadi kita ngobrolin Pak Ben. Harus manfaatin data itu satu hal yang udah kita setujui bersama lah gitu. Tapi kan tadi juga disebutin ya, kalau misalnya kita nggak bisa pakai itu bensin buat kendaraannya atau sama sekali nggak punya kendaraan ya percuma juga gitu kan. Nah, makanya tadi ada beberapa yang aku catat tadi, ada soal ngomongin tentang menganalisasi data itu sendiri gitu. Nah, tapi sebenarnya banyak orang yang ngomong tentang data analytics gitu kan. Sebenarnya data analytics itu menurut dari Pakis sendiri itu apa sih poin-poin yang emang paling penting di data analytics itu, dan ujung-ujungnya ya kenapa akhirnya semua startup atau semua bisnis itu butuh gitu. Sebenarnya saya pikir keywordnya tadi barusan udah disebut sama Bu Mega tadi, masalah speed ya, masalah kecepatan dalam mengadopsi, dalam menghasilkan analitik, itu menjadi key point di dalam bersaing secara digital. Dan ada lagi juga poin yang disebut tadi juga menarik juga adalah don't start late. Jangan sampai terlambat. Nah, karena itu, sewaktu kita pertama kali mendesain Pakis di awal sekali itu di tahun 2013 mungkin ya, 2013 akhir, kita list down challenges ya, yang akan dihadapi bila kita akan melakukan exactly yang diinginkan tadi, yaitu kita customer itu harus bisa start soon ya. Jangan sampai untuk mulai aja investasi terlalu besar gitu kan. Bahkan mau mulai aja ternyata effortnya terlalu tinggi. Jadi entry barrier-nya tuh terlalu tinggi gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah itu. Dan lain lagi misalnya kayak bagaimana caranya biar bisa cepat. Jadi tidak hanya processing-nya cepat, tapi juga untuk melakukan prosesnya itu, untuk mentrain, untuk usianya, untuk melakukan data processing tadi, atau untuk bagai si data scientist-nya ini dia bisa menghasilkan data yang diinginkan, itu bagaimana caranya bisa kita adopsi dengan cepat gitu loh. Nah, itulah poin-poin itu yang waktu itu kita catat gitu, dan kita coba address masalah itu satu-satu. Jadi kita desain Pakis berdasarkan challenges tadi gitu. Pertama, bagaimana nih caranya biar datanya bisa dari awal. Kita harus pastikan investment itu rendah ya. Terus kita juga harus pasti hanya dari sisi uang, tapi juga dari sisi human resources dan sebagainya itu harus rendah. Konsep yang namanya smart data lake, di mana data bisa konsep yang namanya masuk apa adanya, diinginkan, baru data itu diambil dan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan keinginan bisnis. Nah, bagaimana kita bisa achieve itu? Parallel computing, distributed computing yang bisa mengeksploit semua kekuatan CPU sehingga prosesingnya bisa menjadi cepat. Jadi memang untuk kita bisa mengolah data ini, ya mudahkan barrier kita untuk actually kita istilahnya mungkin tame the data, mungkin seperti itu. Ya. Oke Pak, ini menarik. Aku catat tadi satu poin tentang barrier of entry-nya gitu kan ya, untuk manfaatin data. Ya. Tapi kan ini sebenarnya banyak juga Pak, perusahaan-perusahaan konvensional yang mulai manfaatin data yuk, DKK gitu kan. Tapi sebenarnya barrier of entry-nya itu yang paling ketara banget sekarang tuh apa sih Pak? Apakah talent, apakah memang konsepnya sendiri mereka belum ngerti, atau missing link di bisnis dan ya udah punya data. Startnya terlambat gitu, karena orang kebanyakan tidak tahu kapan harus memulai atau bagaimana harus memulai, sehingga untuk melakukan hal itu menjadi suatu momok gitu, jadi menjadi suatu momok di mana akhirnya mereka untuk mengadopsi ini terlalu
atau penuh dengan keraguan-raguan gitu. Saya kayak contoh, saya baru saja saya ada orang yang berdiskusi dengan kami gitu, dia sempat bilang, Pak, ini kita salah nggak ya cara kita? Gimana Pak? Cara kita gini, kami pikir big data itu sulit. Gitu. Big data itu susah sekali, sehingga sebelum kita mulai big data, kita mulai dulu Pak dari data warehouse. Nah, mudah-mudahan nanti ke data, mungkin data warehouse lebih mudah dibandingkan big data. Itu contoh-contoh momok yang sekarang ada di apa namanya, di kawan-kawan gitu ya, di kawan-kawan bisnis, sehingga mungkin menyulitkan mereka untuk mereka berinovasi dengan data. Nah, disitulah makanya kami mencoba untuk membantu kawan-kawan ini biar bisa berinteraksi datanya dengan cepat, dengan mudah, dengan cost yang serendah-rendahnya gitu. Makanya kita yang tadi saya sampaikan, bahwa kita ada yang namanya self-service analytic, mulai dari masukin datanya, proses datanya, bikin chart, bikin dashboard, sampai apa namanya, mendiseminasikan informasi tersebut bisa hanya dengan satu tempat dan mungkin hanya dengan satu orang gitu. Oke Pak. Nah ini tadi kita ya memang kan barrier of entry-nya itu ya orang-orang mungkin ada rasa takutnya juga untuk mulai masuk. Ada rasa keraguan, makanya mereka nyicil-nyicil lah ya, nyicil-nyicil yang akhirnya malah jadi scatter gitu kan, dan lain-lain. Nah kalau dari Pakis sendiri sebenarnya selain tadi punya beberapa fitur yang emang ngebantu untuk nge-lowering barrier of entry gitu kan, uniqueness yang lain apa sih Pak, yang kenapa kira Bapak bikin Pakis? Ya apa namanya, sebelum saya mencoba untuk membangun Pakis itu sendiri, sebenarnya waktu itu saya juga sedang melakukan usaha untuk apa namanya, berbisnis lah di bidang IT gitu. Intinya saya menciptakan software yang mengenerate banyak sekali data gitu. Nah datanya ini intinya waktu itu adalah setelah dihasilkan saya mau apain gitu. Mungkin saya waktu itu udah termasuk yang start late tadi, tadi gitu. Nah, saya mencoba untuk, akhirnya saya sudah mencoba untuk bagaimana saya bisa mengolah data ini. Akhirnya saya menemukan dua solusi yang bagi saya itu kayaknya dia on the opposite of the rainbow gitu ya. Jadi yang satu itu powerful tetapi susah dipakai gitu ya. Mungkin saya bisa pakai, tapi kan saya harus train, saya harus train people, saya harus produce prosedur, bagaimana caranya biar operasional bisa jalan. Di spektrum yang lainnya ada satu solusi yang mudah digunakan, tetapi less powerful gitu. Nah, di situ saya berpikiran gitu, seperti biasanya bagaimana inovasi dimulai itu adalah kita bertanya what if, ya kan? Kita bertanya bagaimana kalau misalnya saya bisa membuat sesuatu yang se-powerful yang ini, tetapi bisa juga dengan se-user friendly yang sini. Jadi disitulah saya memulai waktu itu dengan melakukan riset dari awalnya, dari mulai parallel computing, bagaimana kita bisa melakukan parallel computing yang sangat efisien gitu ya, dan bagaimana kita bisa berkomunikasi antar CPU dan bahkan antar server yang dalam satu lokasi atau mungkin dalam lokasi yang berbeda. Jadi bisa dibilang itulah drivernya kenapa saya waktu itu memulai dengan Pakis, yang dan itu dimulai dari tahun 2013 akhir dan sampai sekarang ya. Oke, maka tadi kita banyak banget ngedengerin kata-kata efisien, cepat dan lain-lainnya. Oke, aku akan coba masuk sekarang ke Pak Andre dari Hai Sehat nih Pak. Halo Pak Andre, bisa dengar saya? Halo, ya? Oke. Ya, saya dengar. Nah Pak, ini kan Hai Sehat health tech company gitu ya. Sebenarnya banyak pertanyaan di teman-teman juga sebenarnya, health tech company itu day to day-nya ngapain sih Pak sebenarnya? Apakah lebih operational base atau benar-benar emang teknis banget gitu? Dan akhirnya gimana si tim dari Hai Sehat sendiri mempergunakan data untuk kebutuhan day to day jobs-nya? Oke Mas. Basically kita kalau lihat di Indonesia health tech itu udah ada muncul beberapa, the big five-nya juga udah mulai kelihatan. Nah yang membedakan kita itu sebenarnya satu sih, bisnis model. Dimana mungkin dari teman-teman health tech yang lain tuh bisnis modelnya mereka tuh GMV gitu ya, terus merchandise value, lebih ke arah e-commerce. Nah kalau kami ini lebih ke arah
you get what you pay for lah. Cash flow basis business model, di mana semua mendapatkan share-nya dari klinik, dari dokter, dan dari apotek atau dari lab. Nah, yang membedakan juga dari kami adalah inovasi. Inovasi kita kerjasama dengan IoT untuk bisa mendapatkan sensor-sensor healthcare, dan itu juga kita masukkan ke dalam bisnis model. Karena sekarang lagi pandemi, siapa yang mau berani cek lab? Kalau kita bicara kesehatan karyawan, itu mandatory setahun sekali untuk masuk ke lab periksa. Tapi sekarang MCU sepi nih. Nah, untuk itu kita bisa menjawabnya dengan MCU, dengan home care, lalu kita juga ada IoT yang kita juga lagi kerjasama dengan beberapa vendor untuk bisa melakukan layanan tersebut. Nah, hubungan dengan data, semua ini akan kita masukkan ke dalam, kita sebutnya adalah personalized health records. Itu adalah mini rekam medis yang akan dipunyai oleh setiap user kita, yang nantinya akan kita agregatkan ke dalam satu dashboard di pasien base, atau juga nanti kalau misalkan itu adalah bentuknya karyawan kesehatan karyawan, perusahaan akan punya dashboard dari semua karyawannya. Gunanya apa? Pasti penting data ini dipakai untuk meningkatkan produktivitas. Lalu kedua juga bisa menentukan dan cost efisiensi dari health budget yang akan dialokasikan oleh perusahaan. Nah, ini hubungannya di bisnis model adalah B2B kami. Nah, sedangkan B2C-nya ya telemedicine ini kita juga buat umum, mereka juga bisa melakukan konsul, setelah konsul juga bisa langsung ke resep digital juga bisa langsung pembelian obat, dan selanjutnya itu menjadi siklus bisnis model. Jadi sekali lagi yang kita fokuskan di sini adalah bisnis model yang win-win bagi seluruh ekosistem kita, karena saya yakin digital company ini umurnya cepat gitu untuk grow, tapi cepat juga untuk maturity-nya selesai. Jadi saya harus bisa merangkul teman-teman untuk bisa grow bareng, tapi dengan satu sisi juga paralel kita sustain dengan inovasi-inovasi sesuai dengan keadaan perkembangan bisnis ya. Jadi saya juga tadi Bu Mega bilang kita jangan blindly jalan dengan tanpa ada bisnis model yang berubah gitu, tapi yang nggak berubah adalah data. Nah, saya yakin sekali data ini lama-lama pemakaiannya akan lebih wise dalam bisnis model, sehingga nggak ada yang dirugikan lah. Jadi saya pengen ini healthy business model, kira-kira gitu. Nggak cuma healthy services-nya, tapi bisnis model juga. Dua-duanya sehat ya? Iya, cocok dengan namanya Pak, Hai Sehat. Semua sehat. Tapi Pak, Hai Sehat sendiri menurut Bapak nih, termasuk startup yang late untuk memanfaatkan data atau enggak? Enggak ada kata telat ya, karena data ini saya juga tadi dari Pak Benny bicara soal berbagai macam metode pengolahan data. Kami sendiri punya keterbatasan untuk mengolah data, karena disinilah Pakis muncul untuk bisa membantu mengolah data. Nah, yang paling penting kan algoritmanya. Pak Benny juga tadi bilang, kalau warehouse data banyak tapi nggak bisa digunakan, itu menjadi ya habis saja gitu, nggak bicara sama aja. Nah, saya pikir algoritma pemakaian data ini sangat penting untuk bisa melakukan suatu pattern pola atau machine learning sendiri, dan di sini saya rasa penggunaan big data yang kita kerjasamakan dengan Pakis bisa membantu kami untuk bisa melihat pattern kesehatan, preventive promotion-nya, customized care-nya, atau simply hanya melihat bagaimana layanan bisa diimprove di setiap layanan kesehatan kami. Jadi saya rasa big data is nothing without the algorithm. Nah, algoritma ini yang mungkin engine yang tadi disebutkan oleh Pakis bisa kami maksimalkan untuk bisa mendapatkan big picture dalam bisnis model kita sih. Oke Pak, thank you. Ini aku coba lempar sekarang ke Bu Mega, Bu. Halo Bu. Ini tadi banyak banget kata-kata kunci soal mengolah data, gitu kan. Ada startup yang memang baru memanfaatkan data atau udah mulai memanfaatkan tools-tools yang ada dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kalau dari Google Cloud sendiri ngelihat atau bisa ngasih tips and trick nih, sebenarnya kalau ada startup yang pengen mulai start untuk
dapetin insight untuk bisnisnya, itu tuh harusnya mulai dari mana sih? Ya, terima kasih. Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, belajar dulu, right? We provide that enablement, itu yang pertama, right? Kedua, saya juga memberikan cloud credit untuk mencoba. So we provide the enablement, we also provide the caranya untuk mencoba. I think there are two things. Tapi yang ketiga adalah yang lebih penting adalah be very clear about what we are trying to solve. Seringkali orang tuh lihat data dulu, baru kita solve something. I think we need to define the problem statement dulu. Itu yang kuncinya. Karena kalau enggak, kan data kan banyak sekali. Caranya bagaimana menentukan data yang mana yang tepat, yang diperlukan. Itu salah satu kendala yang saya lihat, karena orang kan bingung, karena datanya begitu banyak. So we must define the problem statement duluan, right? And then find the right technology partner, get the right enablement, and try it out. Itu yang saya pikir bisa saya sarankan bagi teman-teman di sini. But be very open-minded ya, karena sekarang kalau saya pikir kalau kita tidak open-minded, kita nggak tahu what is out there. Dan juga yang tadi saya juga bicarakan, terbuka untuk bermitra dengan mungkin teman-teman yang lain. Karena when you have that multiple source of data, then you can make sure that hasilnya juga will be richer. Karena dia bisa menggabungkan beberapa sudut. Jadi misalnya tadi kan mungkin Pak Andre yang ceritakan in terms of medical data and stuff, we should be able to think about bagaimana kita bisa bantu pemerintah kita. Right, because right now all the data it's like islands of information, right? Different departments yang daerahnya berbeda. Nah, bagaimana private and public bisa gabung effortnya ini, gabungkan datanya itu, dan bisa memberikan manfaat bagi penduduk-penduduk di Indonesia. Nah, saya pikir yang itu yang kuncinya. Because sekarang datanya tuh tersebar berbagai macam, dan people talk about takutnya ini confidentiality and stuff. But if we put in the right security, we put in the right policy, itu seharusnya tuh nggak masalah. Kalau Anda lihat semua di negara yang maju, justru mereka tuh memanfaatkan collective data itu. Right? Okay. Tapi of course policy dengan the right technology for compliance itu harus diterapkan. Oke, ini menarik poinnya. Begitu, adalah kolaborasi data justru malah lebih memudahkan bisnis untuk dapat insight gitu ya. Kalau kita bisa kolaborasi dengan right policy dan sebagai macam security, ya kita bakal bisa lebih cepat untuk dapetin insight untuk bisnis kita sendiri gitu ya Bu ya. Ya, sekarang ini kalau saya lihat if you look at all the business model, sebenarnya it's a lot of crowdsource, crowdfund. Bukan zamannya dulu ya, mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu orang tuh try to protect. Sekarang justru untuk maju, dengan cepat, itu justru harus kolaborasi. Nah, itu kunci untuk keberhasilan. Oke. Pak Ben, gimana menanggapinya kolaborasi data? Sebenarnya cocok banget ya dengan event hari ini. Itulah karena namanya aja Pakis Cloud Connect. Cloud Connect. Bagus. Jadi kami memang mempunyai visi connecting data. Connecting data. Iya. Jadi kita memang itulah visi kita. Jadi kita ingin selain memudahkan, itu kita bisa mengintegrasikan data di dalam cloud, sehingga datanya ini kita bisa melakukan kolaborasi data dengan sangat efektif gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari data kita yang secara kolektif ini. Kolektif. Ini menarik sih, kolektif data ini kayaknya layak ditunggu ya. Nah, ngomongin kolektif data, aku mau masuk ke Pak Donald. Pak, kolektif data nih, ini kan banyak banget startup-startup juga under MDI gitu ya. Seberapa kolaborasi data-data mereka tuh sebenarnya sekarang sudah terbuka belum sih? Atau memang masih silo, atau memang masih perlu di-encourage untuk ini kalau kita bisa connect-in semua data kalian, lo akan lebih cepat untuk bisa grow. Ya, itu itu memang masih sensitif area sekarang ya. Makanya kami dengan MDI, kami juga act sebagai jembatan ya, jembatan di mana mereka tuh bisa kami bantu untuk bikin kerjasama, dan problem dengan kerjasama itu sebenarnya adalah bisnis model yang mana, di mana mereka bisa win-win ya. Jangan eksploitasi tapi win-win. Ada data yang dipunyai sistem mau dipakai oleh bisnis yang lain, itu
perlu jembatan lah. Sometimes hari pertama mereka ngomong dua-duanya punya ego, nggak jalan, karena itulah perlu tim netral seperti kami. Tapi contohnya salah satu kerjasama yang kami lakukan antara startup dengan Telkom adalah Telkomsel Insight, M-Sight, sorry. Itu produk yang menggunakan data Telkom secara protection of individual data. Ya. Jadi kita bukan kasih datanya, tapi bisa dipakai oleh customer atau bisnis lain ya untuk mendapatkan insight daripada Telkomsel, daripada penduduk Indonesia berdasarkan representatif data yang ada di Telkomsel ya. Bisa digunakan dengan berbagai itu, tapi juga tentunya dengan merespect individual right-nya itu. Nah tentunya itu Telkomsel punya banyak data, kami punya startup yang bisa mengelola data itu, dan kemudian Telkomsel punya sales division yang bisa menjual hasil kelolaan data tersebut kepada banyak pelanggan. Ya, kami juga mencoba bikin kolaborasi antara startup di mana contohnya saya di startup saya dulu di itu bisa meminjamkan uang menggunakan kerjasama dengan data yang ada di e-commerce, yang ada di point of sale, yang ada di data laporan pajak dan segala macam yang ada dipegang di startup yang lain. Ya. Jadi itu sangat penting bisa juga untuk melakukan itu, karena nggak semua bisnis yang bisa menggunakan bisa maju menggunakan data Anda harus Anda kerjakan sendiri. Yeah. You need to focus on your business to do your business well. Collaboration seperti Mbak Mega bilang ya. Tapi memang ini yang susah. Perlu trust dan perlu less ego ya. Bahwa ini bukan bagian saya nggak apa-apa, saya kerjasama dengan orang lain. Ego itu yang juga sebenarnya susah. Perlu dijembatani lah. Perlu dijembatani, benar. Karena ini kayak bakal menarik ya kalau kita bisa mengintegrasikan semuanya, kayaknya seru gitu kelihatan ke depannya. Oke, aku sekarang balik ke Pak Benny, Pak. Ya, silakan Pak Donald, ada yang mau ditambahkan? Ya, satu lagi ya, soal fokus juga untuk bisnis model adalah it is very rare general purpose data itu bisa dipakai. Jadi Anda harus bisa mengelola data ini menjadi sesuatu yang berguna untuk suatu jenis bisnis ya. Kalau terutama untuk dipakai oleh bisnis yang lain. Jadi data analisisnya tuh harus fokus, harus ada purpose driven ya. Saya mau menganalisa customer credit ya, rating. Punya data besar saja dengan dikelola itu tidak terlalu berguna. Harus ada fokusnya. Mereka mau bikin customer credit scoring atau mau bikin visual recognition imaging atau counting traffic di luar mall pakai satelit atau apa gitu. Jadi dalam mengelola data, dalam menjual data analytics services, Anda harus punya business model atau punya understanding of what your target client punya business model supaya bisa mengelola dan menjual data ini dalam kata-kata yang bisa dimengerti oleh mereka. Oke. Nah, aku sekarang move ke pertanyaan berikutnya. Ini buat Pak Ben. Kan tadi kita udah banyak yang ngeliat semua, banyak banget point of view yang bisa diambil untuk sebuah startup itu memulai perjalanan datanya lah gitu ya. Nah, dari Pakis sendiri sebenarnya secara spesifik dan singkat fitur-fitur apa aja sih Pak yang emang disarankan untuk dipakai untuk pemula, untuk orang-orang yang baru mau pindah ke bener-bener nih, oke gue mau fokusin ke data. Gitu. Ya, jadi ada beberapa karakteristik ya yang perlu diperhatikan yang sebenarnya mungkin tadi sudah sempat saya sebutkan di dalam 10 menit pertama tadi, bahwa pertama data itu harus searchable. Ya. Karena kalau kita punya data besar, tapi untuk mengakses portion of the data, we need hours or not days buat mengambil data itu nggak praktikal. Jadi data itu harus searchable. Bagaimana caranya kita bisa, saya mau memproses this portion of data tanpa harus dengan effort yang sangat tinggi. Ya. Terus juga query language-nya itu harus sangat fleksibel, gitu ya. Harus sangat fleksibel, di mana kita bisa mengekspresikan cara pengolahan data
yang mungkin harus sangat inovatif dan mungkin benar-benar out of the box gitu loh. Dan tidak hanya itu, query language ini harus bisa dipelajari seperti orang bernafas gitu. It should be as easy as possible. Ya, itu harus it has to come naturally gitu buat si pengolah datanya ini gitu. Nah, di lain itu juga kita butuh sekali compute power yang sangat powerful. Kenapa? Karena kalau kita mau tekan entry barrier tadi untuk masuk ke dalam pengolahan data ini, kita harus sanggup mengolah data dengan cepat. Gitu. Karena itu harus ada yang namanya tadi saya bilang distributed computing gitu ya. Dengan teknologi kami asynchronous distributed parallel pipeline processing gitu ya. Kita bisa in a snap kita bisa melakukan pengolahan data sesuai dengan yang diinginkan user. Dan dengan distributed computing ini kita bisa melakukan horizontal scaling. Kenapa? Jadi maksudnya apa? Jadi kita bisa memulai kecil, Mas. Ya. Kita bisa mulai kecil, habis itu setelah data kita grow, baru kita bisa mulai scale out gitu. Dan ini sangat cocok sekali dengan teknologi yang sekarang kita inovasikan di atas Google Cloud Platform. Di mana user itu pada saat dia mengolah datanya, kita bisa secara cepat mengalokasikan CPU, habis itu kita dealokasikan dan kita bisa mengisolir bahwa ini adalah milik si data si pengguna tersebut ya. Dan berikutnya yang tidak penting juga data kita tuh tidak hanya angka saat ini. Banyak sekali data itu kadang-kadang bentuknya itu mungkin bisa dibilang kualitatif gitu ya. Jadi kita apa sih kata-kata yang di-attach dengan produk kita di pasaran gitu kan. Misalnya kayak apa sih sebenarnya sentimen yang yang saat ini melekat kepada company, kepada brand kita misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kita membutuhkan NLP, Natural Language Processing, dan Machine Learning, AI. Sehingga kita bisa melakukan komputasi tersebut. Dan terakhir, data setelah hadir kita harus bisa dengan cepat kita ubah menjadi visualisasi. Kenapa? Karena kita lebih cepat menangkap insight itu dengan melihat visualisasi. Ya. Ini kayak berguna banget. Di Technesia kita juga udah mulai pakai visualisasi supaya orang-orang tuh satu pemahaman itu, ya. Iya, betul. Ya. Oke. Nah, aku mau sebelum ke sesi Q&A, aku mau ke Ibu Mega, Bu. Ini kan tadi untuk kita ngelihat ya, tadi udah banyak dari Pakis sendiri punya teknologinya. Sebenarnya ada opportunity-nya juga gitu kan. Dan tadi sempat disebut yang kayaknya kalau kita punya sesi yang lain nih ngomongin kolaborasi data menarik ya. Tapi Bu, sebenarnya kalau dari Google Cloud sendiri paling sering ngelihat miskonsepsi apa sih Bu ketika startup mulai masuk ke area memanfaatkan data atau menggunakan data untuk bisnisnya? Sorry, aku, karena tadi agak breaking up, saya mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya, Pak? Oke. Sebenarnya kan kalau tadi Google Cloud sendiri kan sudah banyak bekerja sama dengan startup juga, corporate besar juga gitu kan. Sebenarnya dari mereka-mereka ini miskonsepsi apa sih yang paling sering dijumpain oleh Google Cloud sendiri ketika sebuah perusahaan atau sebuah startup mereka mau memanfaatkan data ataupun memilih layanan cloud gitu? Oh, oke. Ya, misconception ya, pertanyaannya ya, Pak Mas Putra. Betul, Ibu. Oke, yang pertama biasanya orang akan pikirkan yang tadi saya ungkapkan di awal, orang pasti pikirkan, oh nanti aja. I think later, setelah datanya sudah banyak, baru saya akan mulai masuk ke data analytics. Dan itu is the first misconception. Sebenarnya yang tadi saya katakan harus mulai di awal. Okay. Dan kedua, kalau kita bicara mereka khawatir caranya tidak tahu, tidak mengerti caranya bagaimana. Nah, itu sebenarnya sudah banyak sumber yang kita bisa manfaatkan untuk scale up our capability, ya. Dan yang ketiga, mereka bilang, oh ya nanti itu mahal sekali, right? Mereka mahal sekali, kemudian takutnya nggak mampu karena bisnisnya masih kecil. Nah, itu juga salah.
karena kita sudah bisa memberikan caranya untuk memanfaatkan itu dengan cuma-cuma dan karena kita memang di sini tuh untuk membantu para startup ke depan. Yang satu hal mungkin tadi nanti teman-teman bisa lihat di linknya untuk accelerator. Selain dari sisi berikan kredit untuk bisa dimanfaatkan, we also be able to provide coaching. Okay, because it's not about the technical skills that we are trying to help, but also the non-tech. Yang ada beberapa misalnya contohnya yang banyak perusahaan startup yang kita bantu dalam program tersebut. Dan yang mungkin yang terakhir adalah ya kembali lagi tentang ego. Tadi mungkin Donald sudah bicarakan ya. Oh nanti saya mau simpan aja. So I think there's also misconception that I see. Karena kalau misalnya masing-masing jalan, so itu mungkin people reinvent the wheel. Diulang yang cara kerjanya sebenarnya tidak perlu kalau misalnya dengan dijalankan kolaborasi yang tepat yang baik antara teman-teman. Saya pikir itu hal yang saya bisa ceritakan ya. Tapi di sini ya kita harapkan dengan sesi webinar ini teman-teman bisa belajar dan bisa maju. Intinya adalah justru dengan situasi sekarang banyak bisnis model yang baru dibangun. Dan yang saya yakin kita bisa kerjasama bareng, apalagi dengan Cloud Region sekarang udah di Jakarta. Seringkali orang bilang, oh ya ini natanya di luar segala, khawatir pemerintah tidak boleh dan sebagainya. But we already solving that for you. Dari Google kita sudah solve itu masalah itu dengan Cloud Region di Jakarta. So there is actually no real hurdle anymore in the market. Okay. So just try to get a start very quickly. Karena dari sisi teknologi ya mungkin saya mau ceritakan kalau kita mungkin kami or our parents or grandparents when they start a business mereka bilang oh nggak apa-apa saya tunggu aja nanti segala dan dengan berjalan waktu mereka kan they are able to build their gut feeling sehingga mereka sebenarnya tidak memanfaatkan data seperti yang kita bicarakan hari ini, but they use the gut feeling based on the experience so many years ago. Okay. Namun dengan sekarang kita tidak ada we don't have that luxury to wait. Karena when we try to test the idea, banyak perusahaan yang lain juga dia testing that idea already. So maka itu kita selalu bicarakan bagaimana we use that data to make sure that your decision is a data-driven decision, so that you're able to make it in a very efficient and productive way. Itu yang saya bisa sarankan. Terima kasih. Oke, thank you Bu Mega. Ini menarik sekali, tapi ternyata udah hampir sejam ya kita ngobrol-ngobrol bareng. So kita udah banyak pertanyaan masuk juga ke kita. So kita langsung mulai aja sesi Q&A-nya. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah nonton di YouTube. Yang pertama dari Wisnu P. Pamungkas. Nah ini untuk Pakis. Pakis Cloud mau coba nanya dong, Indonesia sepertinya saat ini sedang berusaha membangun transformasi digital di semua lini, terutama dengan big data di government, yang pasti akan banyak data yang restricted. Nah ini menarik nih, restricted government. Oke, apakah Pakis Cloud tidak berencana membangun infrastruktur sendiri dari Sarpras hingga IT security untuk cloud versi Indonesia yang kemudian berpartner dengan Kominfo sebagai karya Indonesia? Waduh, berat ya. Ya. Very welcome, ya, very welcome. Ya. Tapi apa namanya, inovasi itu merupakan suatu journey. Ya. Jadi inovasi itu bukan dilakukan just for the sake of innovation gitu. Nah karena itu kita juga sebenarnya mimpi kita tuh mungkin nanti ke arah sana gitu. Kita ingin sekali Indonesia ini berdikari data gitu loh. Kita ingin Indonesia ini kita bisa memiliki stack teknologi mulai dari paling bawah sampai paling atas itu dimiliki sepenuhnya oleh kita. Tapi tentu itunya waktu yang akan apa namanya menentukan nanti bagaimana dalam perjalanan kita ini, karena ini merupakan ini bukan sprint ya, ini adalah maraton gitu ya. Ya insya Allah dengan dukungan kawan-kawan yang tepat gitu ya, dengan dukungan yang kuat dari kawan-kawan semua, kita bisa apa namanya mewujudkan cita-cita ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini semoga
Semoga cepat ya Pak ya. Semoga bisa dipercepat. Mungkin nanti bisa habis event ini makin banyak kolaborasinya. Pertanyaan kedua sekarang dari Asep Hermawan. Ini kembali untuk Pakis. Nah, platform Pakis apakah sepenuhnya berada di environment cloud? Nah, bagaimana bisa mengadres aspek regulasi dan compliance atas perlindungan data? Oh, ini menarik. Oke. Jadi untuk kawan-kawan mungkin yang belum kenal Pakis sebelumnya, kita dari 2014 itu kita justru on-premise. Jadi solusi kita itu on-premise, di mana kita bisa beli license software dari kami, dan softwarenya ini akan diinstal di premise bisnis Anda, di mana nanti kita bisa lihat bahwa data yang Anda miliki itu ada di tempat Anda, gitu. Jadi kita hanya kayak seperti beli license saja ke kita, gitu. Nah, tetapi kita juga sadar bahwa untuk bisa melakukan hal itu tidak semua orang, gitu ya. Ada juga mungkin kawan-kawan di UKM atau di startup gitu, benar-benar mereka pengen langsung nyoba data, dan itu alasannya kenapa kita meluncurkan Pakis Cloud Connect ini. Dan tentunya ide besar tadi yang bagaimana kalau kita bisa melakukan kolektif data seperti itu. Ya, lowering barrier entry-nya. Iya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan untuk Google. Nah, ini untuk Bu Mega nih, Bu. Bisa jelasin aspek compliance atas regulasi data di Indonesia, khususnya di industri perbankan. Wah, ini kayak banyak ditanyakan ya. Cloud dan perbankan. Ini gimana bisa kawin nih, Bu? Oke, sebagai contoh adalah dari customer, ya toh. Tadi saya bicarakan bahwa BRI sudah manfaatkan Google Cloud. GoPay sudah pakai manfaatkan Google Cloud. So if you talk about financial industry, kita juga sudah bicara atau banyak dengan pihaknya OJK ataupun BI. Jadi kita sangat taat dari sisi regulation. Kenapa kita membangun Cloud Region di Jakarta? Justru untuk menyambut permintaan dari customer di dunia financial industry. Nah, itu bisa termasuk fintech untuk digital native ataupun traditional legacy bank ya di Indonesia. Nah, jadi kalau kita bicara tentang compliance, itu kita junjung tinggi untuk obey those regulation. So selain itu kita juga ada sertifikasi khusus untuk dunia perbankan. Saya harap itu menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Mega. Selanjutnya ini untuk Pak Donald, MDI. Oke, untuk MDI, apakah ada program untuk menjaring startup secara nasional? Pertanyaan yang sering ditanyakan nih, Pak. udah ke ini kayaknya, pengen join nih kayaknya. Emang lagi banyak nyari pendanaan kayaknya. Gimana Pak? Boleh Kami Pak, nah, itu aja Pak. Ya, kalau apa namanya berinvestasi di startup, memang itu tugas kami ya. Kami sudah menjaring startup secara nasional dan secara prinsipal MDI itu sangat Indonesia fokus. Ya. Startup yang kami invest adalah startup yang apa namanya pada satu titik itu ada rencana atau sudah punya track record, tergantung ada fund berapa ya, tapi fund yang terakhir yang untuk late stage sudah punya track record di Indonesia, karena kami juga selalu melirik ke bagaimana mereka punya cara kerjasama dengan Telkom ya. Jadi sudah sih itu, tapi tergantung sektor-sektor apa ya. Kami kami juga tentu sektor fokus supaya kami juga bisa lebih mengerti apa yang hot atau tidak, tergantung sektor-sektor tertentu. Terutama sekarang ya, of course healthcare is one, logistik, e-commerce masih ada, dan beberapa sektor-sektor lainnya yang menjadi fokus buat investment kami sekarang. Oke Pak. Oke Pak Donald, thank you. Next question dari Haryo Isal. Nah, ini pertanyaannya adalah, apakah Pakis Cloud bisa membantu atau bekerja sama dalam proyek-proyek jangka pendek 6-12 bulan? Apakah ada predefined package industry sehingga bisa membantu proses akuisisi perusahaan? Wah, ini pertanyaan terakhir sebenarnya. Bikin deg-degan. Iya.
Gimana nih Pak? Ya, jadi memang kami menyadari sekali bahwa untuk bisa untuk bisa kita melakukan inovasi dengan data itu dibutuhkan mungkin ada learning curve gitu ya. Kita ada learning curve, makanya kita memiliki program di mana kita bersedia untuk hands in hand dengan customer kita untuk bisa melakukan program-program atau project untuk menghasilkan data sesuai dengan yang diinginkan. Memang kita sudah melakukan hal-hal itu. Dan untuk yang kedua, kita memang ingin sekali gitu untuk memiliki tujuan cita-cita kita tuh untuk memiliki template untuk setiap verticals ya, untuk semua industri dan verticals. Tetapi sayangnya untuk mengakuisisi perusahaan kita belum punya template-nya. Tapi kita more than welcome untuk Mas Haryo untuk Mas Haryo tadi bila kita bisa mungkin berkolaborasi sehingga kita juga bisa menyediakan template yang dibutuhkan buat kebutuhan di tempat Mas Haryo gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari anonimus ya, tidak ada namanya ya. Ini untuk Mas Andre, untuk Hai Sehat ya. Mas Andre, ini ada pertanyaan. Di Hai Sehat sendiri sebenarnya bottleneck apa yang paling dirasa gitu ya? Apakah dari sisi uangnya, modal, atau waktu untuk mengimplementasikan data? Bottleneck. Bottleneck. Soalnya katanya mahal Pak untuk nge-hire data scientist, katanya mahal sekarang. Gosipnya sih, bukan saya yang bilang. Ya, true ya. Sekarang memang bukan lagi cari talent yang jago ya, tapi talent yang cocok. Jadi kalau bagi kami sih dari talent, malahan sekarang dengan ada bantuan teknologi itu bisa ngebantu. Artinya nggak semua talent kita harus hire, tapi ada, ya itu saya bilang di awal, ada big data machine learning yang kita bisa pakai, itu cut cost jelas. Lalu dengan adanya cloud services itu juga membuat layanan lebih bisa streamlining dari segala user, sehingga buat saya itu juga menjadi suatu solusi. Jadi kalau ngomong bottleneck itu sebenarnya menjadi challenge buat kami sih, adalah di bisnis model tadi. Bagaimana kita bisa introduce bisnis model yang healthy untuk every ecosystem partner yang udah ada di dalam kita. Money buat saya sih relatif ya, itu ada stagingnya. Tapi untuk sekarang alhamdulillah sih kami bisa self support, tapi akan menjadi suatu challenge untuk grow ke depan. Nah, mungkin saya bisa bicara Pak Donald setelah waktu yang tepat. Lalu juga geographical di Indonesia health tech itu memang menjadi solusi karena apa? Dengan adanya cloud services, akses menjadi mudah. Jadi kalau saya sih fokus bukan di healthcare, jangan sampai kita menunggu sakit, tapi fokus on health. Bagaimana kesehatan kita lakukan preventif analitik dan sebagainya, sehingga orang nggak perlu nunggu sakit untuk bisa memakai aplikasi kami. Nah, ini stickiness yang saya sebut stickiness ya, yang kita pengen jaga supaya orang tetap memakai aplikasi kita walaupun tidak sakit sehat. Itu Pak ya. Iya, betul. Oke, jadi ini menarik ya, jadi stickiness, gimana cara manfaatin data untuk stickiness dan lain sebagainya supaya nggak perlu make Hai Sehat ketika cuma sakit doang gitu, tapi ya memang healthy lifestyle gitu. Oke, ini kita udah hampir masuk ke penghujung acara nih, sesi panel kita. Paling aku akan coba tanya masing-masing closing statement nantinya. Tapi sebelumnya mohon maaf karena sebenarnya banyak banget pertanyaannya, cuman kayaknya waktunya kalau misalnya dibuat sampai jam 6 sore mungkin baru kejawab semua gitu ya. Jadi thank you berat buat teman-teman yang nonton dan ngasih pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita masuk ke closing statement. Ini dengan judulnya tadi kita ngomongin soal discover treasures in your data with big analytics. Nah, aku akan mulai dari Pak Donald dulu mungkin ya. Ada tips and trick, saran ataupun apapun buat teman-teman yang lagi main di bidang data atau startup-startup yang mulai masuk ke data atau mungkin corporate yang lagi
transforming fokus ke data. Monggo Pak Donald. Ya, mungkin nomor satu seperti Mbak Mega bilang harus mulai sekarang karena persoalannya satu, dulu orang-orang tidak punya menggunakan data ini, tapi sekarang sudah banyak orang yang punya akses ke data ini, datanya sudah cukup banyak untuk dipakai. Sama pada dasarnya kalau business is war, jangan go to a gunfight with a knife. Ya. Sekarang semua orang udah punya mesin gun dan super data analytics segala macam. Kalau Anda cuma bawa pisau saja, jangan bilang 10 tahun yang lalu bisnis saya jalan dengan cara ini, Anda akan mendapat surprise yang tidak enak. Nomor dua, juga pentingnya menggunakan data supaya Anda bisa melihat data yang Anda punya itu sebenarnya perlu apa lagi supaya bisa dipakai. Salah satu startup saya pernah bikin koleksi data dari transaksi, tapi lupa data yang itu tidak bisa diattributable ke pelanggannya. Wah. Ya. Baru setelah, karena transaksi tidak perlu itu. Ya. Jadi setelah mereka mempunyai ide, oh coba kita bisa menganalisis pelanggan, baru mereka tahu bahwa data yang mereka kumpulkan tuh kurang. Jadi data yang puluhan itu yang jutaan giga udah disimpan, ya tidak bisa dipakai. Jadi itulah penting Anda mesti cepat-cepat mempunyai purpose menggunakan data tersebut supaya melihat apakah datanya cukup, apa datanya perlu, apa yang ekstra yang perlu ditambahkan. Oke. Jadi itu dua itu. Nomor tiga, satu tidak cukup. Jadi yang terakhir sebenarnya sih related to that adalah tidak cukup bahwa Anda pakai sistem, pakai segala macam ya. Sebenarnya mengerjakan sesuatu menggunakan ERP ya, full enterprise resource planning itu sudah mahal dan menambahkan extra effort ke semua orang di organisasi Anda. Kalau Anda tidak menggunakan data yang dihasilkan daripada itu, Anda membayar sesuatu dan membuang apa yang Anda telah investasikan itu ke laut. Ya. Jadi wasting. Lebih baik nggak usah kerjakan itu semua aja gitu. Ya. Kalau Anda tidak menggunakan data, tidak kemudian menggunakan data ini. Data analytics is the last step dari all the effort investment yang sudah dilakukan untuk mendapatkan hasil. Anda mesti melakukan step yang terakhir ini. Kalau enggak, yang Anda akan jadi kayak istilahnya mau buka supermarket besar, bikin gedung segala macam, tapi pintu depannya nggak dibuka. Oke Pak Donald, thank you. Nah ini aku lanjut ke Pak Benny. Ini kita pernah ngobrol tentang hard disk mahal ya. Iya Mas. Gimana Pak? Monggo. Closing statement untuk discover treasures in your data with big data analytics. Ya, kita mengundang gitu ya. Kita mengundang rekan-rekan sekalian gitu ya dengan Pakis Cloud Connect. Kita berharap bahwa kita bisa menekan barrier to entry buat kawan-kawan sekalian untuk mencoba bagaimana menggunakan big data analitik gitu ya. Dan dengan harapan kami ini bisa sedikit menggelitik keinginan tahuan kita semua terhadap data dan menggunakan data buat kebutuhan bisnis kita untuk kita mampu bersaing di dunia yang sangat tough saat ini gitu loh. Itu harapan kami, dan harapan kami juga bahwa dengan sedikit effort kami ini yang kita mulai dari, bisa dibilang dari dengkul, pakai modal dengkul gitu ya. Kita harapkan kita bisa membantu, meskipun sedikit, kita bisa membantu menggalakkan atau mengajak kawan-kawan semua untuk mencapai cita-cita kami Indonesia berdikari data. Seperti Mas. Tapi Pak, ini menarik Pak, Indonesia berdikari data. Ada inisiatif apa nih Pak dalam waktu dekat dari Pakis sendiri untuk nge-support mimpinya ini? Watch our YouTube channel. Asik. Subscribe guys. Instagram juga. Nah tapi nanti sebelum aku lanjut ke Pak Andre dan Bu Mega, buat teman-teman tadi yang udah nanya, kalau misalnya ada yang belum dijawab, sebelum kita jawab, bisa langsung menghubungi Pakis melalui email di info@pakis.id atau sosial medianya di Instagram @pakis.id, atau bisa ke LinkedIn-nya, cari aja di Pakis Indonesia. Oke, selanjutnya aku akan masuk ke
Pak Andre. Nah, apa nih Pak closing statement dari seorang CEO yang memang akhirnya memanfaatkan data untuk produknya? Gimana discover treasures in your data with big data analytics? Bagi kami Sehat, bisnis sustainability itu adalah penting. Bagaimana bisa membuat bisnis yang sustain? Kita nggak bicara for the next 1 or 2 years, tapi longer than that, 10 or 20 years. Nah, untuk bisa mencapai bisnis sustainability, buat saya sih, satu, bahwa kita harus mempunyai inovasi di dalam bisnis model yang akan terus berkembang, dan itu semua pastinya akan dipengaruhi oleh data, pengolahan data terutama. Sehingga bagi kami di healthcare, health technology maksud saya, pengelolaan data ini akan lebih maksimal kalau saya berkolaborasi dengan Pakis. Saya harap semoga ke depan kita semua bisa mendapatkan the best of it. Artinya data-data ini bisa digunakan untuk sesuatu yang memang mengimprove suatu solusi yang kita lagi jalankan. Terutama di Indonesia ini, saya pikir Indonesia ini harus punya data literasi yang sangat harus diedukasi lagi, karena dengan nggak sengaja atau tidak sadar tuh sebenarnya data kita kalau tidak kita hati-hati ya akan bocor kemana-mana. Sehingga saya yakin para teman-teman yang berkolaborasi di sini udah mengerti bagaimana batasannya, dan saya yakin juga data-data di dalam healthcare ini memang new oil, saya yakin sekali, tapi kita harus tahu bahwa kita bisa fokus ke layanan untuk kesehatan, bukan untuk hal-hal yang kontraproduktif sih, kira-kira itu closing statement. Oke, Pak Andre, thank you. Nah, aku akan move ke terakhir dari Bu Mega. Nah, ini Bu, gimana nih Bu closing statement dari Google Cloud? Ya, terima kasih. Discovery data. Ya, terima kasih sekali Mas Putra dan teman-teman. Sesuatu kehormatan ya bagi Google Cloud untuk bergabung dalam sesi ini. Mungkin ada talking points, ada 3 di sini. Adalah yang pertama, make sure you choose the right partner, because this is a long-term decision, ya, to help you to create that data that you need. Jadi itu yang pertama, to make the data-driven decision. Tadi kita udah bicara panjang lebar, kenapa itu sangat penting. Yang kedua adalah, so use your data to plan. Ada satu kata-kata yang saya selalu mengingat adalah, if you fail to plan, you will plan to fail. Ya, jadi kalau tidak ada perencanaan yang tepat dengan data, actually you will plan to fail. So I think that's the second point that I like to share. Yang ketiga adalah, sekarang ini kita bersama, let's collaborate, put out the ego, and let's collaborate to help Indonesia now. Sekarang ekonomi terpuruk, kita coba membangun Indonesia lagi bersama. So I would hope to do that together with all of you. Ya, terima kasih. Oke, thank you Bu Mega. Nah, tadi dengan closing statement dari Bu Mega, kira kita sampai ke penghujung diskusi kita hari ini. Nah, semoga semua yang disampaikan tadi bisa menjadi insight ya buat teman-teman juga, dan semoga kultur kolaborasi kita semakin terbangun ya, apalagi di bidang data Pak ya. Karena ini menarik sekali kita melihat Indonesia ke depannya dengan banyak startup yang ada, ekonomi yang seharusnya membaik di 2021 dan bisa saling berkolaborasi memanfaatkan data-data yang ada di Indonesia, dan akhirnya nanti bisa menemukan treasure ya, di data-datanya. Oke, saya Putra Setia Utama dari Tech Indonesia. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah nonton. Thank you juga yang udah nanya. Jadi sampai jumpa, jaga kesehatan selalu, jangan lupa. Dan saya kembalikan ke Dewi.
terima kasih Putra untuk memandu diskusi panel yang seru sekali. Untuk teman-teman yang tadi sudah bergabung tapi pertanyaannya belum sempat terjawab, masih ingin melanjutkan diskusinya, bisa menghubungi Pakis melalui email di info@pakis.id atau melalui sosial media Instagram @pakis.id ataupun LinkedIn di Pakis Indonesia. Dan tentunya terima kasih sekali untuk para pembicara kita yang sudah bergabung dalam diskusi panel. Ada Pak Beni yang hadir langsung di studio bersama kita pada siang hari ini, dan juga Bu Mega, Pak Donald, dan Mas Andre yang sudah hadir secara online ya untuk memberikan sesi diskusi yang menarik dan seru sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan tentunya ilmu kepada rekan-rekan yang juga sudah hadir mengikuti Pakis Cloud Connect Launch virtual event kita siang hari ini. Sangat insightful bahwa apabila data dapat dikelola dengan baik, dengan optimal dalam kapasitasnya, benar-benar dapat berguna, membantu memajukan, bahkan mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, saya juga ingin mengingatkan sekali lagi untuk tidak melewatkan kesempatan langsung mencoba produk Pakis dengan free trial selama 7 hari. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan, karena caranya juga sangat mudah. Anda cukup melakukan sign up atau bisa langsung scan QR code di layar yang sudah tertera di layar Anda. Nah, berikutnya ini saat yang ditunggu-tunggu juga sudah tiba ya. Tadi teman-teman sudah berpartisipasi dalam diskusi panel, sudah banyak yang mengajukan pertanyaan. Tim kami juga sudah melihat, memilih, dan juga memutuskan 3 audiens dengan pertanyaan terbaik yang bisa mendapatkan hadiah. 3 hadiah senilai total 10 juta rupiah. Ini beruntung sekali karena berupa perangkat teknologi yang juga bisa membantu produktivitas Anda dalam berbisnis. Kalau gitu langsung saja kita umumkan pemenang Xiaomi Mi Band 5 Smart Band adalah Haryo Isal. Selamat kepada Haryo Isal. Dan juga hadiah kedua yang kita punya ada Samsung Galaxy A11 yang dimenangkan oleh Asep Hermawan. Dan ini dia nih yang paling beruntung ya, mendapatkan door prize utama berupa iPad Air 3 dimenangkan oleh Wisnu Pamungkas. Ya, itu dia, selamat. Boleh di rumah masing-masing tepuk tangan ya karena sudah mendapatkan hadiah door prize yang spesial sekali, di mana hadiah ini dipersembahkan oleh Pakis Cloud Connect, semua layanan Big Data Analytics Tools dalam satu platform. Dan untuk semua pemenang, tim kami akan menghubungi Anda melalui email ataupun nomor ponsel yang sudah terdaftar untuk acara ini. Jadi dipastikan email dan nomor ponsel Anda senantiasa aktif. Baik, dengan berakhirnya sesi pengumuman door prize kali ini, berakhir pula rangkaian acara Pakis Cloud Connect Launch virtual event kita. Semoga diskusi hari ini bisa memberikan wawasan baru dan tentunya insight-insight yang bermanfaat bagi teman-teman yang sudah hadir secara online. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, keep the distance. Saya Dewi Hanafi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.